Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Ramanao dari kelas 11 M1 akan mempresentasikan sebuah teks biografi dengan tokoh Tuku Umar, dan ini tentang prasejarahnya. Tuku Umar dilahirkan di Maimulo, Aceh Barat pada tahun 1854. Ayahnya Ahmad Mahmud berasal dari keturunan Umbebalang Maubalo. Nenek moyang Tuku Umar berasal dari keturunan Minangkabau, yaitu Datuk Wadudung Sati. Pada saat Umar berumur 19 tahun, pada tahun 1873, Perang Aceh melawan kolonial Belanda mulai berkorban. Meskipun Umar belum ikut berjuang pada awal perang karena masih sangat muda, pada waktu itu dia sudah menjadi cuncik di daerah Daya Meolabo. Pada usia 20 tahun, Umar menikah dengan Nyak Sofia, anak dari Ule Balang Gelumpang. Pernikahan ini semakin menangga kewibawaan dan kehormatannya. Kewibawaannya Umar semakin bertambah ketika ia menikah lagi dengan Nyak Maninggai, seorang putri dengan panglima segi 25 mukim. Sejak itu, Umar mulai menggunakan gelar Tuku dan bercita-cita membebaskan daerahnya dari kekuasaan asing. Pada tahun 1896, Tuku Umar berhasil membuat kesepakatan dengan Belanda yang memberikan posisi dan kekuasaan. Namun dia kembali menggunakan kesempatan ini untuk memperkuat perjuangannya melawan kolonial. Pengkhianatannya terhadap Belanda pada akhirnya membuatnya semakin terkenal dan dihormati sebagai pahlawan yang cerdik dan berani. Sayangnya, perjuangan Tuku Umar berakhir pada tahun 1899 ketika ia gugur dalam sebuah pertempuran melawan pasukan Belanda. Umar memiliki cita-cita mulia untuk membebaskan Aceh dari cengkeraman kolonial Belanda. Untuk mencapai tujuan tersebut, dia menyadari bahwa Aceh harus memiliki pasukan yang kuat dan terlatih. Dengan ketekunan dan keinginan yang besar, Tuku Umar berhasil membentuk pasukan tempur yang tangguh. Orang-orang yang berani dan tangkas direkrut menjadi anggota pasukan yang siap tempur. Tuku Umar adalah salah satu tokoh pahlawan yang paling diburu oleh Belanda. Pada Januari 1899, Van Heus sendiri turun tangan untuk mencari Tuku Umar di Meolabo, wilayah pantai barat yang diyakini sebagai tempat persembunyiannya. Operasi pengejaran Tuku Umar diberi nama Kolene Lumpur, nama yang dianggap tepat karena pasukan Belanda harus berkubang di rawa-rawa pantai selama 5 bulan. Pasukan Belanda yang dipimpin oleh Letnan Verburg menempatkan sejumlah prajurit di bawah pompong di pantai, siap untuk menyerang setiap saat. Ketika melihat kerumunan orang dalam kegelapan malam, mereka segera melepaskan tembakan. Serangan tersebut dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan taktik yang matang, mengingat betapa pentingnya tertangkap atau mengalahkan Tuku Umar bagi Belanda. Mereka yakin bahwa dengan menyingkirkan Tuku Umar, perlawanan rakyat Aceh akan melemah secara signifikan. Keesokan paginya, hasil dari serangan itu baru terlihat jelas. Di antara korban tewas dalam pertempuran tersebut ternyata adalah Tuku Umar sendiri. Kematian Tuku Umar merupakan pukulan besar bagi perjuangan rakyat Aceh, namun juga menjadi bukti betapa besar pengorbanan yang telah diberikan oleh para pejuang Aceh dalam upaya mereka untuk mempertahankan tanah air dari penjajahan. Peristiwa gugurnya Tuku Umar terjadi pada 10 Februari 1899 di ujung Kala dekat Meolabo. Kematian Tuku Umar meninggalkan duka yang mendalam bagi rakyat Aceh. Namun semangat juangnya terus hidup dalam ingatan dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pada tanggal 6 November
1973 melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 087 TK atau tahun 1973, Tuku Umar secara resmi dianugerahi gelar pahlawan nasional. Sekian dari teks biografi dari saya. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.